Drama perombakan kabinet berakhir. Presiden Jokowi Selasa siang 22 Desember 2020 mengumumkan 6 menteri baru. Keenam menteri baru itu kemudian dilantik di Istana Negara Rabu 23 Desember 2020. Sebagaimana layaknya sebuah kabinet baru, ada sesuatu yang baru, ada harapan, tapi juga ada pertanyaan. Itu adalah wajar dalam praktek demokrasi. Presiden Jokowi memang kerap membuat kejutan. Dalam putusan-putusannya, Presiden mencoba untuk mencari sesuatu yang baru. Sesuatu yang kadang-kadang mengubah dari pakem-pakem demokrasi. Hal itu ditunjukkan saat Presiden Jokowi menunjuk Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama. Tindakan politik itu merupakan kelanjutan langkah politik Presiden ketika kabinet pertama dilantik dan dibentuk. Presiden merekrut calon presiden yang menjadi pesaingnya dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Persaingan dalam pemilu presiden yang sangat keras, hampir membelah bangsa di tahun 2019 sampai terjadi kekerasan politik, akhirnya berakhir happy ending. Meme pun dalam berbentuk parodi kemudian bermunculan. Terdapat gambar Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno dengan note happy ending. Ada juga meme yang menggambarkan keempat calon presiden dan calon wakil presiden, buy one get two. Sebuah harian bahkan menulis dan sedang viral, coblos Jokowi Ma'ruf, bonus Prabowo Sandi. Rakyat pun terbahak-bahak. Bersatunya pasangan capres dan cawapres dalam satu pemerintahan adalah sejarah baru dalam politik Indonesia. Boleh jadi ini juga sejarah baru dalam sejarah politik dunia. Presiden Jokowi memegang filosofi yang sering diungkapkan dalam akun media sosialnya. Surya dira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Segala sifat keras dan angkara murka bisa dikalahkan oleh sikap sabar, bijak dan lembut. Dan Presiden Jokowi tampaknya berhasil menjalankan prinsip itu. Itulah drama politik reshuffle kabinet. Banyak kejutan dan kadang susah diperkirakan. Pada satu sisi ada pemaknaan positif bahwa para elit politik begitu dewasa. Semuanya berbesar hati, semuanya punya keinginan bersama-sama untuk membangun negeri dan ingin memajukan bangsa. Inilah paham kekeluargaan. Inilah paham negara kekeluargaan. Dalam bahasa kekuasaan Jawa, lawan-lawan yang berseberangan sebaiknya dipangku. Dipangku dan kemudian akan berada dalam rentang kekuasaan. Namun ada juga cara pandang lain. Boleh jadi drama reshuffle kabinet ini hanya menunjukkan begitu eksisnya kredo politik kuno. Tiada lawan dan kawan abadi selain kepentingan itu sendiri. Kepentingan itulah yang kemudian menjadikan Kabinet Indonesia Bersatu betul-betul bersatu. Antara satu dan dua kemudian bergabung menjadi satu. Jangan-jangan kepentingan adalah pertarungan politik 2024. Pemilu 2024 memang membutuhkan penampilan publik, public appearance.
dan tentunya membutuhkan juga sumber daya. Menjadi menteri menjadi terbuka untuk berkomunikasi langsung dengan publik dan mereka akan berada dalam radar politik nasional. Pelajaran berharga mungkin kita bisa petik. Tidak perlu terlalu serius dalam kontestasi pemilu pada era seperti sekarang. Tidak perlu memuja secara berlebihan. Tidak perlu membenci secara berlebihan. Karena dalam konteks sekarang, pemilu hanyalah persaingan memperebutkan sumber daya. Kontestasi hanyalah transaksi. Dalam perspektif itu bisa saja politik menjadi kehilangan value, menjadi kehilangan nilai, menjadi kehilangan pegangan selain pragmatisme. Demokrasi pun seperti kehilangan rohnya. Namun tetap harus diingat terlepas dari diskursus itu, tesis dari Lord Acton, bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut cenderung makin korup. Itulah yang harus diantisipasi. Kekuasaan tetap butuh kontrol. Dan dalam masa sekarang ketika oposisi mati suri, kekuatan masyarakat sipil lah yang kemudian harus beranjak untuk mengontrol kekuasaan itu agar tidak terjebak kepada korupsi. Di tengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang bisa berkembang menjadi krisis sosial, siapapun itu, publik membutuhkan kerja cepat para menteri, bagaimana mengendalikan pandemi, bagaimana mempercepat vaksinasi, bagaimana mengatasi resesi ekonomi, dan bagaimana mencegah agar tidak terjadi krisis sosial. Dan yang penting, jangan sampai korupsi. Selamat bekerja tentunya harus ditujukan kepada Budi Gunadisadikin, seorang fisika nuklir, lulusan fisika nuklir, seorang bankir yang kemudian ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan. Itu juga terobosan dari Presiden Jokowi. Dalam sejarah, selama ini Kementerian Kesehatan didominasi oleh dokter, tetapi sekarang oleh seorang engineer dan seorang banker. Meskipun di beberapa negara lain itu juga sudah terjadi. Budi Gunadisadikin pernah sudah ikut terlibat dalam perburuan vaksin untuk mengatasi pandemi. Selamat juga kepada Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Yakut Khalil Qomas sebagai Menteri Agama, Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia, dan di era pandemi, janganlah pernah lupa untuk memakai masker.